Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Woni Veronica, perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan Green Building, tugas manajemen kampus hijau yang diampu oleh Bapak Ahmad Mukhafar MSI. Dalam kesempatan kali ini, guna memenuhi tugas tersebut, kelompok kami membuat proyek desain rumah dengan bertemakan Green Building. Baiklah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai proyek dari kelompok kami, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Green Building. Green Building merupakan perencanaan bangunan untuk membuat hidup lebih baik dan memenuhi kebutuhan generasi berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan kelestarian alam, kesehatan, dan juga sosial. Adapun manfaat dari Green Building yaitu yang pertama penghematan, seperti menghemat biaya pembangunan, hemat listrik, hemat air, dan juga hemat energi. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan kualitas hidup. Contohnya, dibuktikan dalam penelitian pada 31 Green Building di kota Seattle. Selain itu, ternyata bisa meminimalisir stres, peningkatan gaya hidup, kehidupan yang lebih sehat, dan lingkungan sosial yang baik. Dan yang terakhir, Green Building memiliki nilai jual yang tinggi. Nilai tersebut bisa dilihat dari utilitas dan biaya pemeliharaan yang lebih rendah. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai Green Building. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hasil proyek dari kelompok kami. Dalam proyek kali ini, selain menggunakan konsep Green Building, kami juga menerapkan Habit House atau Green Roof pada atap bangunan, di mana pada lantai pertama berisikan 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 2 ruang dapur yakni dapur kering dan dapur basah. Dan kemudian terdapat ruang sholat, ruang cuci baju, dan jemur, taman, beserta garasi. Pada lantai 1, kami menggunakan banyak kaca, di mana dalam penggunaan kaca tersebut memiliki manfaat, yaitu dapat menyerap cahaya ke dalam rumah sehingga rumah menjadi lebih terang tanpa harus menggunakan cahaya buatan seperti lampu. Selain itu, pada bagian belakang rumah, kami mengambil konsep outdoor, di mana terdapat dapur basah, tempat cuci dan jemur pakaian, serta terdapat taman sebagai salah satu alat daya serap cahaya matahari untuk mengantisipasi timbulnya efek rumah kaca. Ada pula di bagian lantai 2 berisikan 2 kamar tidur yang masing-masing kamar memiliki 1 kamar mandi. Selain itu, terdapat taman luas di bagian balkon atas. Untuk setiap material selalu memikirkan bahan yang ramah lingkungan, dan desain yang dibuat juga mementingkan keadaan rumah, seperti lubang biopori yang dibuat pada taman. Lanjut, pada lantai 2 kami mengaplikasikan konsep Habit House atau Green Roof pada atap bangunan, yang berfungsi sebagai pendingin pasif yang bisa mengurangi panas pada bangunan rumah, dan juga melindungi dari hujan secara langsung. Atap ini juga mereduksi kebutuhan pemakaian pemanas dan pendingin udara. Dalam penggunaan green roof ini, ada beberapa tanaman yang bisa diterapkan, seperti sayuran maupun bunga-bunga liar dan rumput. Selain itu, pada bagian balkon kami menggunakan rumput sintetis, di mana terdapat beberapa manfaat seperti perawatannya yang mudah sehingga menghemat biaya, kemudian penghematan juga dalam pemakaian air. Pada bagian taman, kami menggunakan beberapa tanaman penghasil oksigen yang membuat udara tampak lebih segar. Tanaman yang kami pilih diantaranya yang pertama lili Paris, yang kedua Dracaena, yang ketiga sirih gading, keempat palem bambu, kelima bunga krisan, dan yang terakhir Sri Rezeki. Kemudian sumur resapan. Sumur resapan adalah salah satu teknik yang ditujukan untuk mengurangi aliran air di permukaan tanah ketika musim hujan. Adapun cara kerja sumur resapan.
Konsep dasar yang diterapkan pada sumur resapan adalah memberikan kesempatan atau jalan pada air hujan secara mudah untuk masuk ke dalam tanah. Hal ini biasanya terjadi pada lahan yang kedap air atau sulit ditembus. Supaya makin efektif, sumur dibuat dekat dengan saluran air hujan dari atap rumah. Setelah air masuk ke dalam sumur, air akan meresap ke dalam tanah. Hal ini dimudahkan karena konstruksi sumur dibuat sedemikian rupa, sehingga air masuk dengan mudah. Karena berbentuk tampungan air, waktu yang dimiliki untuk masuk pun lebih lama. Semakin dalam sumur yang dibangun, peresapan air ke dalam tanah pun akan semakin optimal. Sumur resapan memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, menambah cadangan air tanah. Yang kedua, mengurangi resiko banjir. Yang ketiga, mencegah intrusi air laut. Dan yang keempat, mencegah penurunan lahan. Baiklah, itulah penjelasan konsep rumah building dari kelompok 2. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada semua anggota yang terlibat dalam pembuatan konsep ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.